Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online GSJ Abniel Surabaya, Jumat 7 Mei 2021 bersama saya Dian Purworini. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Arti bahagia atau kebahagiaan menurut kebanyakan orang kalau mempunyai segala-galanya, seperti harta benda, jabatan tinggi, rumah besar, mobil mewah, deposito di bank, dan lain-lainnya. Yang menurut mereka itu merupakan suatu jaminan bagi kehidupan dan masa depan mereka. Apakah benar demikian? Banyak orang kaya yang mengeluh kalau setiap malam tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu khawatir akan harta bendanya, akan usahanya. Mereka merasa tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Apakah sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh kaya? Boleh, tetapi janganlah hati kita tertambat pada harta benda yang ada di dunia ini, yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Ada hal yang lebih penting dan mendasar untuk memperoleh kebahagiaan, seperti firman Tuhan yang telah kita baca. Untuk memperoleh kebahagiaan sejati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Artinya, menjauhi kejahatan dan tidak berbuat dosa. Kita akan bandingkan dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apabila di dalam kehidupan kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan tidak berbuat dosa, maka Tuhan melimpahkan kasih setianya. Seperti dalam Mazmur 103 ayat yang ke-11. Tuhan juga memberkati setiap orang yang takut akan Dia. Mazmur 115 ayat yang ke-13. Yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan sejati, kita harus sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya, selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur ayat pasal 1 ayat 2 yang mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 16 mengatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Juga di dalam Mazmur 119 ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintah-perintahnya, maka ada jaminan yang pasti, yaitu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tetap, kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan yang dari dalam hati dan memancar keluar.
Bukan itu saja, tetapi juga Tuhan memberkati secara jasmani dan juga memberkati anak cucu kita. Seperti janji Tuhan dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua dan yang ketiga mengatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapat kebahagiaan yang sejati. Bahkan Tuhan menambahkan dengan berkat-berkat-Nya. Kalau kita mendapat kebahagiaan yang sejati dan Tuhan memberkati kita, karena kita takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya, maka Tuhan menghendaki kita juga harus membagi kebahagiaan dan berkat-berkat yang kita terima itu kepada orang lain, kepada sesama kita, untuk menolong orang lain dan menolong sesama kita. Mazmur 112 ayat 4 dan 5 mengatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk mendapat kebahagiaan sejati. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan tidak berbuat dosa. Yang kedua, sangat suka kepada segala perintah-Nya, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, gemar dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan bahkan mentaati perintah-perintah-Nya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Tuhan menghendaki kita juga menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga kebahagiaan yang kita peroleh, kebahagiaan sejati itu, dan juga berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, melalui itu semua kita juga bisa memberkati orang lain, memberkati sesama kita dengan apa yang telah kita dapat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran untuk kita lakukan, untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus takut akan Tuhan, gemar akan firman Tuhan, dan menjadi saksi melalui kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar untuk mendapat kebahagiaan sejati, bukan dari harta benda yang ada di dunia ini, bukan dari kemewahan yang ada di dunia ini, tetapi kebahagiaan sejati hanya kami dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan takut akan Tuhan, dengan melakukan dan gemar akan firman-firman-Mu ya Tuhan, bahkan dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami, dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu yang akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami yang kami lakukan dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebahagiaan sejati kami. Haleluya, amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat bergema.